Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar gurami atau gurame? Apakah kamu membayangkan sosok ikan besar yang jadi penghuni kolam? Atau kamu membayangkan ikan yang sudah diolah sedemikian rupa sebagai hidangan yang lezat? Atau bahkan kamu membayangkan ikan hias dengan pergerakan anggun di dalam akuarium? Kalau admin sendiri langsung terbayang dengan kegagalan lama saat mencoba budidaya gurame. Di mana kala itu ikan gurame peliharaan admin mati semua dalam waktu semalam karena cuaca ekstrim yang terjadi. Gurame sendiri adalah ikan air tawar yang berasal dari Asia Tenggara dan sebagian Asia Selatan, bahkan ada pula yang berasal dari Asia Timur. Gurame merupakan sekelompok ikan dari keluarga Ospronomidae, tapi penyebutan gurame juga mencakup jenis lain dari keluarga Helostomatidae atau Anabantidae. Setidaknya ada 133 spesies ikan gurame dengan rupa yang berbeda-beda. Beberapa bahkan punya penampilan yang beda banget, tapi tetap dimasukkan sebagai bagian dari ikan gurame. Ada beberapa ciri khas ikan gurame yang membedakannya dengan ikan lain. Tubuhnya pipih melebar, sisingnya rapat dan kasar di bagian tepi, mulutnya kecil dengan bibir bawah sedikit lebih menonjol dari bibir atas. Di bagian perut ada alat peraba yang kadang dikenal sebagai sungut, agak mirip sungut lele. Pada pejantan ada benjolan di kepala, seperti ikan lohan. Ikan gurame juga punya organ pernafasan yang berbeda, di mana mereka punya labirin khusus yang membantunya bernafas dalam kondisi yang minim oksigen. Makanya, gurame masih bisa bertahan beberapa saat meski berada di daratan. Organ khususnya itu juga yang membuatnya dikenal sebagai ikan labirin. Ukuran ikan gurame sangat beragam karena spesiesnya juga banyak. Yang paling kecil adalah gurame kerdil atau sparkling gurami dengan panjang sekitar 4 cm. Tapi ada pula gurami madu dari India yang ukurannya tidak berbeda jauh. Sementara gurami terbesar adalah giant gurami atau gurame raksasa. Panjang normalnya di kisaran 40 hingga 70 cm, tapi ada yang bisa mencapai 1 meter atau bahkan lebih. Beratnya juga bervariasi di kisaran 1 hingga belasan kilogram. Gurame raksasa bisa dibilang sebagai gurame paling umum dan paling dikenal. Habitatnya sendiri menyebar di wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia, habitat alaminya di Pulau Sumatera, Kalimantan, hingga Pulau Jawa. Tapi saat ini, mereka sudah disebarluaskan di berbagai wilayah. Sebagai ikan air tawar, gurame biasanya hidup di sungai, rawa, danau, atau perairan tawar lainnya. Tapi kenyataannya, keberadaan ikan gurame di sungai dan perairan bebas lainnya sudah sangat terbatas. Khususnya di wilayah admin, entah di wilayah lain. Mungkin saja ikan guramenya masih melimpah. Meskipun di beberapa wilayah terjadi kelangkaan gurame liar, tapi ikan ini tidak berada dalam level terancam punah. Hal ini berhubungan dengan posisi ikan gurame yang punya nilai jual tinggi. Sebagian besar gurame yang ada hidup di kolam sebagai ikan ternak. Nasibnya hampir sama seperti ikan ternak lainnya atau hewan ternak lain seperti sapi atau domba. Kebutuhan terhadap ikan gurame selalu meningkat karena ikan ini memang sudah lama dikenal sebagai ikan yang lezat. Konon, ikan gurame sudah dijadikan sebagai bahan makanan dan bahkan dipelihara sebagai ternak sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa. Hingga saat ini, gurame masih jadi salah satu ikan ternak yang banyak dipelihara. Potensi cuannya memang luar biasa. Harga ikan gurame ukuran konsumsi sekitar 40 hingga 100 ribu untuk 1 kilogramnya, tergantung kualitas dan permintaan pasar. Kita ambil saja harganya 50 ribu sekilo. Jika dalam satu kolam ada 1000 ekor gurame dengan bobot sekitar 1 kg, maka ada potensi 50 juta ketika dipanen. Tak heran jika ikan gurame masih jadi salah satu primadona yang dipilih para peternak. Memelihara ikan gurame sendiri butuh perawatan dan kesabaran ekstra. Dari pengalaman admin, ada beberapa pilihan ketika ingin mencoba ternak gurame. Bagi yang punya induk gurame dan punya pengetahuan, bisa mencoba pemijahan gurame. Dalam satu kolam, biasanya diisi beberapa betina dengan 1 atau 2 pejantan. Bagian sisi kolam disediakan wadah untuk bersarang. Nantinya, gurame akan bertelur yang ditandai sarangnya berbusa. Saat itulah, petani akan memanen telur gurame. By the way, telur gurame sendiri punya harga jual yang lumayan tinggi. Satu butirnya dihargai antara 40 hingga 100 rupiah atau bahkan lebih, tergantung kondisi pasar. Nah, satu ekor indukan gurame yang subur bisa menghasilkan ribuan telur. Misalnya saja, satu induk gurame menghasilkan 5.000 telur dengan harga jual Rp50, maka satu indukan bisa menghasilkan uang sekitar Rp250.000. Nah, bagaimana jika hasil telurnya lebih banyak dengan nilai jual yang lebih tinggi?
tentunya hasilnya lebih melimpah. Admin sendiri pernah melihat transaksi penjualan telur gurame. Salah satu peternak membawa 10.000 telur gurame dari satu induk dengan harga jual sekitar Rp80 kala itu. Ia mengantongi uang 800.000 dari penjualan telurnya, dan itu hanya berasal dari satu indukan. Itu baru perhitungan satu induk. Andai satu kolam ada 5 induk yang semuanya bertelur, Anda punya belasan kolam pemijahan, tentu potensi cuannya semakin tinggi. Selain dijual langsung, telur gurame juga kadang ditetaskan sendiri. Kolam yang dipakai berbeda, biasanya ditutup rapat karena bayi gurame butuh suhu yang hangat. Dari menetas hingga ukuran bibit siap jual, biasanya butuh waktu sekitar 3 bulan. Harga bibit gurame berbeda-beda, tergantung ukurannya. Lagi-lagi, ini adalah potensi cuan dari bisnis gurame. Nah, kalau pembesaran gurame butuh waktu yang lebih lama, kisaran setahunan atau bahkan lebih, tergantung target ukuran jualnya. Jika kamu masih awam dengan perikanan gurame dan ingin mencoba ternak gurame, maka pembesaran bisa jadi pilihan yang tepat karena perawatannya lebih mudah dengan tingkat mortalitas yang lebih minim. Yang penting sabar dan siap modal untuk biaya pakannya. Olahan gurame jadi salah satu menu makan yang banyak diminati. Rasa ikan gurame yang empuk dan berminyak disukai banyak orang. Harganya juga lumayan mahal jika dibandingkan dengan menu ikan air tawar lainnya. Sejak dulu hingga sekarang, kebutuhan akan ikan gurame seakan tiada berkurang. Ikan ini sudah jadi salah satu sumber makanan manusia, khususnya di Asia. Tak heran jika peternakan gurame semakin banyak. Selain jadi sumber makanan, gurame juga dijadikan sebagai ikan hias di akuarium. Untuk ikan hias, gurame yang dipilih biasanya berbeda dengan gurame konsumsi. Beberapa spesies gurame hias yang banyak dipelihara diantaranya adalah gurame biru, gurame kerdil, tambakan atau kissing gurame, moonlight gurame, sepat mutiara atau pearl gurame, gurame madu, sparkling gurame, gurame serak, sepat siam atau snake skin gurame, dan beberapa spesies lain dengan motif indah dan biasanya berukuran kecil. Mereka dipelihara sebagai ikan hias karena beberapa alasan, mulai dari penampilannya yang memang cantik, pergerakannya yang anggun, dan tentu saja harga jual yang mempengaruhi. By the way, harga gurame hias juga bervariasi. Ada yang ratusan ribu, ada juga yang jutaan rupiah. Banyak faktor yang mempengaruhi harganya karena tujuannya untuk ikan hias. Kadang harganya tidak masuk akal, tapi karena ada yang beli, ya tetap saja laku, tergantung selera juga. Kamu sendiri lebih suka jenis gurame yang mana? Gurame raksasa atau gurame umum, hanya satu dari 133 spesies ikan gurame yang sudah diketahui. Beberapa gurame yang juga dikenal sebagai ikan konsumsi adalah sepat siam atau moonlight gurame. Tapi hingga saat ini, belum ada yang bisa menggantikan posisi gurame raksasa sebagai gurame konsumsi. Gurame sendiri adalah ikan yang sudah ada sejak puluhan juta tahun silam. Penemuan fosil di Sumatera menunjukkan bahwa mereka sudah ada sejak zaman Eosen. Omblinichis yamini adalah nama yang diberikan kepada spesies gurame tertua yang berhasil ditemukan. Nama yang diberikan sebagai penghormatan kepada pahlawan Nusantara, yaitu Muhammad Yamin, yang juga berasal dari Padang, tempat ditemukannya fosil gurame purba itu. Keberadaan gurame ini juga menunjukkan betapa ikan gurame jadi salah satu ikan yang mampu bertahan dengan berbagai perubahan alam yang terjadi di bumi. Mereka memang tangguh. Jadi, apakah kamu akan tetap jadi penikmat olahan gurame yang lezat? Atau kamu mau jadi peternak gurame? Atau mungkin kamu malah ingin memelihara gurame hias di rumah? Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.